tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup, kami mendengarnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengatakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Praise the Lord. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, pekan kemarin saya berbicara tentang tali sifat. Apa itu tali sifat? Tali sifat adalah tali kebenaran atau tali yang tegak lurus. Di mana melalui tali sifat kita tahu apakah hidup kita sudah sesuai dengan kebenaran itu ataukah hidup kita malah belum benar. Intermezzo sedikit, coba kita lihat di dalam Amos 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampaklah ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akir mulai tumbuh, yaitu rumput akir sesudah yang dipotong bagi raja. Jadi yang pertama kali belalang. Oke. Yang kedua, mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah berikan kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan, bukankah ia kecil? Ayat yang ketiga. Maka menyesallah Tuhan. Jadi pada waktu penglihatan pertama, Amos melihat belalang dan Amos minta, Tuhan ampuni dia Tuhan. Yakub ini adalah orang yang percaya atau orang Israel bahwa kita ini kecil. Amos minta ampun sama Tuhan dan Tuhan menyesal. Firman Tuhan bilang di dalam ayat yang ketiga, maka menyesallah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Jadi penglihatan yang pertama tentang belalang dan Tuhan menyesal. Penglihatan yang kedua di ayat yang keempat, inilah yang diperlihatkan Tuhan kepadaku, tampak Tuhan Allah memanggil api. Jadi penglihatan yang kedua apa? Api. Yang pertama belalang, yang kedua adalah api. Untuk melakukan hukuman, api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Ayat yang kelima, Tuhan Allah hentikan kiranya, bagaimanakah Yakub dapat bertahan, bukankah ia kecil? Lagi-lagi Amos bilang, Tuhan, Yakub gak bisa bertahan, bukankah dia kecil? Ayat yang keenam, maka menyesallah Tuhan. Dua kali Tuhan menyesal. Penglihatan yang pertama tentang belalang, Tuhan menyesal. Penglihatan yang kedua tentang api, Tuhan menyesal. Dan Tuhan bilang, ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Ayat yang ketujuh. Ini adalah penglihatan yang ketiga. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya adalah tali sifat. Penglihatan yang pertama tentang belalang. Dan saat itu Amos bilang, Tuhan ampunilah karena Yakub kecil. Dan Tuhan mengampuni dan Tuhan menyesal. Dan Tuhan janji itu tidak akan terulang lagi. Yang kedua, Amos melihat penglihatan adalah api. Pada waktu melihat api, Amos bilang, Tuhan, Yakub kecil, tolong ampuni dia. Dan Tuhan ampuni dan Tuhan menyesal. Yang ketiga, penglihatan tentang apa? Tali sifat. Kita akan teruskan. Ayat yang ke-8. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apa yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkan lagi. Pada waktu Amos diperlihatkan tentang tali sifat, gak ada ampun, gak ada maaf. Ada perbedaan apa? Penglihatan belalang, api, dan tali sifat. Tali sifat adalah tali kebenaran. Tali untuk mengukur tegak lurus. Tali sifat ini adalah seperti ini. Harusnya ini ada gandulan. Gandulannya adalah gandulan perak, tapi saya tidak punya. Perak atau perunggu atau emas atau apapun juga. Pokoknya adalah sesuatu yang berat. Ini adalah tali sifat. Nah, tali sifat ini adalah tali kebenaran, di mana ini pasti lurus. Ini tidak mungkin tidak lurus. Kita mau taruh di sebelah kiri, ini lurus. Di sebelah kanan, masih lurus juga. Tali sifat adalah tali kebenaran. Amos melihat bahwa orang Israel harus diukur melalui tali sifat. Tali sifat tidak lain tidak bukan adalah kebenaran. Mengapa pada waktu tali sifat diperlihatkan, Amos tidak berani bilang, Tuhan maafkan umatku lagi? Karena tali sifat adalah tali kebenaran yang diberikan sama Tuhan pada waktu kita percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman Tuhan bilang, kebenaran itulah yang memberikan saudara dan saya kemerdekaan. Yohanes 8 ayat ke-32. Jadi kan firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
Kebenaran berbicara tentang tali sifat. Dan kamu akan mengetahui tali sifat yang sebenarnya. Yang dimana tali itu diukurkan atas kehidupan kita. Dan kebenaran itu, yaitu tali sifat itu akan memberikan kemerdekaan dalam hidup kita. Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, kita menerima kebenaran itu supaya langkah di dalam kehidupan kita benar dan juga sesuai dengan firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Nah, tali sifat berbicara supaya saudara dan saya hari ini hidup tanpa jajahan lagi. Hidup dalam suatu kemerdekaan di dalam Tuhan. Maka itu hidupmu harus lurus sesuai dengan tali sifat yang sudah Tuhan berikan. Tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Tapi hidupnya hanya lurus. Yang mengukur tali sifat ini tali sifat atau bukan adalah bandulnya. Bukan talinya tapi bandulnya. Kalau misalnya bandulnya tidak ada, itu tidak jadi tali sifat. Berarti dia kurang berat. Ini pasti lurus. Tidak mungkin tidak lurus. Tetapi yang di sebelah kanan, yang di bagian sini, ini kemungkinan besar tidak mungkin lurus. Kenapa? Karena tidak ada bandulnya, tidak ada pemberatnya. Kalau saya pegang tali sifat itu dibalik, tidak akan lurus. Anda melihat lurus? Nggak mungkin lurus. Tapi kalau dia ada bandulnya, ini tidak mungkin tidak lurus ini. Pasti lurus. Pemberatnya tidak lain tidak bukan adalah firman itu sendiri. Orang Kristen banyak tali sifatnya itu terbalik. Bandulnya itu adanya di atas. Dan ini tidak mungkin lurus. Coba kita lihat di dalam Daniel 5 ayat yang pertama. Dilanjutkan dengan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Coba, ayat yang kelima. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ayat yang ke-6. Lalu raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkalannya menjadi lemas dan lututnya berantakan. Jadi pada waktu dia mengadakan suatu pesta, tiba-tiba ada sesuatu yang menulis. Dan tulisan itu coba kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel ufarsin. Ayat ke-26. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ayat ke-27. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ini yang mengukur tali sifat. Pada waktu ditimbang ternyata terlalu ringan. Kalau ini bandulnya terlalu ringan, ini tidak mungkin bisa jadi tali sifat. Nah, Raja Belsasar pada waktu itu diukur sama Tuhan. Ternyata tali sifatnya tidak lurus karena bandulnya terlalu ringan. Banyak orang Kristen yang hari ini bandulnya terlalu ringan. Pada waktu bandulnya terlalu ringan, dia akan kompromi dengan banyak dosa. Kemungkinan besar bandulnya mungkin ada di atas atau tidak berbandul. Kalau tidak berbandul akan seperti begini. Ini hidupnya banyak orang Kristen. Dia lurus sedikit, dia ke kiri, ke kanan, dia muter itu. Ini adalah hidupnya tidak lurus. Hidup kompromi dengan yang namanya dosa. Apa yang bisa membuat kita lurus? Cuma satu, tali sifat. Harus ada bandulnya. Dan bandulnya harus berat. Makin dia berat bandulnya, saya terlalu yakin, saya terlalu percaya, makin lurus total. Dan talinya tidak mungkin bergerak kemana-mana. Banyak orang Kristen hari ini tidak pakai tali sifat, cuma pakai tali kebenaran dia. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-27. Ya, demikian firman Tuhan. Tekel Tuanku ditimbang dengan raja dan didapatnya terlalu ringan. Ayat ke-28. Peres kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ayat ke-29. Lalu atas kitab Belsasar dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan dari lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan itu akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ayat ke-30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar raja orang Kasdi. Kenapa dia bisa terbunuh? Karena terlalu ringan. Orang-orang yang hidupnya terlalu ringan, tidak pakai tali sifatnya Tuhan. Akhir-akhirnya
hidupnya tidak akan kuat dalam Tuhan. Kenapa? Karena banyaknya kompromi-kompromi tentang dunia ini. Karena banyak orang yang hari ini bicara soal kebenaran, tapi nggak hidup di dalam kebenaran itu. Seberapa banyak hamba-hamba Tuhan di atas mimbar bicara tentang kebenaran luar biasa, tapi mohon maaf, pulang ke rumah gebukin istrinya. Dan ada anak-anak yang sudah mengira bahwa bapaknya ini bukan lagi Yesus, tapi Herodes atau Pilatus. Karena tidak sesuai kebenaran. Tapi pas di atas mimbar kita melihat bahwa ini orang yang hebat dan luar biasa. Kalau mati pun kita jadi patung ini orang. Padahal sebenarnya hidupnya tidak benar. Kalau orang pasang tali sifat dalam hidupnya dia, dimanapun dia berada, dia menjadi berkat. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pergaulannya, baik itu dalam komunitasnya, baik itu di dalam gereja, dan lain-lain. Kalau tali sifat ada Senin sampai Minggu, itulah hidup kita. Yohanes 18 ayat 33 sampai ayat 38. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkaukah ini raja orang Yahudi?" Ayat yang ke-34. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Engkau ngomong dari hati atau dari orang lain? Yesus jawab seperti itu. Ayat ke-35. Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Ayat ke-36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Ayat ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, ini adalah pertanyaan yang ketiga, "Jadi, engkaukah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Ayat yang ke-38. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Yesus jawab, "Enggak." Yesus berpaling muka. Mehi, nggak mau jawab dia. Lucu ini. Buang muka Yesus. Kenapa? Percuma ngomongin kebenaran sama orang yang tidak pernah bisa mengerti tentang kebenaran itu. Percuma ngomong kebenaran kepada orang yang tidak bisa mengalami atau berbuat tentang kebenaran itu. Percuma. Udah dikasih tahu 3 kali, tidak pernah bisa mengerti tentang kebenaran itu. Banyak orang Kristen hari-hari ini bilang, "Saya mau selingkuh, Pak." Boleh nggak, Pak? Bayangin, selingkuh boleh atau tidak? Maaf, Anda nggak usah tanya itu seperti Anda tahu jawabannya. Tapi banyak orang yang nanya, "Karena selingkuh saya ada punya alasan, Pak." Alasannya apa? "Karena istri saya tidak bisa memberikan saya anak, Pak." Apakah dengan istri tidak bisa memberikan anak, Anda layak untuk selingkuh? Kan enggak juga. Itu hanya alasan-alasan yang dibuat saja. Pilatus nanya, kebenaran itu apa? Yesus tidak pernah jawab. Ini adalah satu-satunya ayat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, perjalanan hidup Yesus, di mana Yesus setiap kali ditanya sama orang, dijawab. Hanya ayat ini satu yang tidak pernah dijawab sama Yesus. Nah, ini simple. Pilatus bilang, "Apakah kebenaran itu?" Yesus hanya diam saja. Kenapa? Supaya Pilatus itu benar-benar cross-check hidupnya. Hidupnya sudah benar atau belum. Karena berbicara tentang tali sifat. Tali sifat bukan untuk dijelaskan, tapi untuk dilakukan. Kebenaran dalam hidup kita, tali yang lurus, tali sifat, itu untuk kita lakukan, bukan untuk diperdebatkan. Banyak orang yang memperdebatkan firman. No. Firman untuk Anda lakukan. Dan seberapa saudara dan saya sudah melakukan kebenaran firman. Itu saja. Mana ada ayat Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan." Nggak usah ada ayatnya. Keyakinan saya sudah cukup tanpa ayat itu. Karena kita punya iman. Iman itu anugerah dari Tuhan. Firman yang ada dalam hidup kita, yaitu suaranya Tuhan, itu sudah cukup untuk memberikan kita suatu keyakinan bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tidak perlu diperdebatkan.
Jangan kira bahwa kita dibutuhin sama Tuhan. No. Justru kita yang butuh Tuhan. Tapi banyak orang Kristen yang merasa dibutuhkan. Pak, nanti kalau rumah terjual, saya akan kasih Pak. Bukan 10%, bukan 50%. Saya akan kasih Pak 85% untuk Tuhan Pak. Semuanya Pak. Gak usah, itu syarat. Tuhan tidak butuh uang kita. Yang Tuhan butuh adalah ketaatan dalam hidup kita. Amin. Kebenaran dalam hidup kita. Amin. Ini yang Tuhan butuhkan. Jadi jangan merasa kita dibutuhin sama Tuhan. Kita yang membutuhkan Tuhan. Pada waktu kita membutuhkan Tuhan, kita ingin memberikan yang terbaik apa yang kita bisa berikan buat Tuhan itu sendiri. Saya bisa khotbah, yes. Saya bisa melayani Tuhan, yes. Tapi jangan merasa bahwa saya dibutuhin Tuhan. Oh, kalau tidak ada Pastor Andri, pokoknya kacau semuanya. Enggak juga. Karena masih banyak orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang punya jiwa haus akan Tuhan. Itu banyak sekali. Saya ini maaf, kalau mau dibilang seujung dakinya Yesus, tidak ada di dalam hidup saya. Di mereka hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat, yang luar biasa, saya respect. Dan saya tahu bahwa apa yang saya kerjakan hari ini, saya ingin memberikan yang terbaik. Meskipun apa yang saya berikan belum yang sempurna, belum yang baik. Saya tidak bisa korban seperti hamba Tuhan yang hebat-hebat luar biasa. Gak apa-apa. Kenapa? Karena dia punya kapasitas. Dia punya pembelajaran yang lebih dari saya. Jam doanya lebih daripada saya. Gak apa-apa. Justru menjadi pembelajaran buat saya. Yuk, hari ini kita mau jadi padi. Semakin tinggi, semakin merunduk. Bukan semakin tinggi, semakin tinggi hati. Bisa melakukan semua hal-hal yang luar biasa. Oh no. Kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan, tidak pernah bisa. Ada banyak orang yang bilang, Pak, saya bekerja ini bukan karena Tuhan. Saya bilang, kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Karena diri saya bekerja. Saya 8 jam, 12 jam, 15 jam, saya kerja luar biasa. Maka itu semua rumah, kemewahan dan lain-lain, ini bukan dari Tuhan, kata dia. Hasil kerja saya, Pak. Saya mau tanya, pada waktu saudara kerja, saudara sehat gak? Sehat saudara dari mana? Ya karena saya makan vitamin, Pak. Saya mau bilang, kehidupan kita, ujung-ujungnya kita tahu ada Tuhan. Jadi semuanya dari apa? Dari Tuhan. Napas hidupmu, engkau bisa bergerak, melakukan aktivitas, engkau bisa bernafas, jantung bisa mompak, dari mana itu semua? Semua dari Tuhan. Amin. Bahkan pada waktu kita tidur, kita bangun pun, itu yang bangunin Tuhan. Kalau Tuhan gak bangunin kita, gak bangun itu. Semuanya karena Tuhan. Banyak orang Kristen yang hari ini berbicara tentang kebenaran, tapi dia tidak hidup di dalam kebenaran. Matius 7 ayat yang 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada apa? Babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu berbalik mengoyakkan. Ada orang yang datang sama saya, Pak, Adi tolong doain, Pak. Anak saya seperti ini, Pak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai Z. Dia ceritakan semuanya. Bagaimana ya, Pak, supaya berubah ya, Pak ya. Mohon maaf, Bu. Bukan didoakan, tapi apa? Bertobat. Yang bertobat siapa? Yang pertama kali adalah orang yang berhadapan sama saya. Pak, suami saya selingkuh, Pak. Tolong doain suami saya, Pak, supaya dia balik lagi, Pak. Percuma saya doain kalau yang dihadapan sama saya, dia itu seorang istri, nggak bertobat. Kenapa suaminya bisa selingkuh? Karena satu, pada waktu suaminya pulang, istri dari A sampai Z, bahasanya luar biasa. Bahasa kebun binatang. Sedangkan di luar sana, suami mendapatkan suatu kenyamanan. Meskipun itu salah. Yang harus bertobat siapa? Istrinya lah. Pertobatan istri akan membuahkan hasil untuk suaminya. Dan habis dari situ, suaminya pun harus bertobat juga. Jadi kedua pihak harus bertobat, bukan didoain. Doa tanpa pertobatan nol. Pak, tolong Pak, doakan saya, Pak. Kenapa kamu? Ya, saya kena gula, Pak. Saya udah mau diamputasi nih, Pak. Bertobat, Bu. Kenapa? Ibu makannya manis-manis semuanya. Aduh, Pak, saya tahu, Pak. Saya dari dulu saya doyan coklat sama doyan permen, Pak. Bertobat, Bu. Percuma, saya doakan juga percuma. Gimana, Pak? Pokoknya kalau saya tidak makan coklat, rasanya lemes, Pak. Ya makan coklat banyak-banyak semuanya. Bertobat dulu.
Lewat pertobatan dia tidak melakukan lagi, baru minta doa. Memperlancar semuanya. Penting dalam hidup kita hari ini untuk bertobat. Bukan hanya sekedar didoain. Kenapa? Karena kita mau bicara soal kebenaran. Percuma hari ini kita berbicara tentang kebenaran, tapi kita melenceng dari kebenaran itu. Kita udah dikasih tahu A, jalannya B, jalannya C, ada tali sifatnya, ada GPS-nya. Tapi kita maunya ke kiri, maunya ke kanan, tidak sesuai dengan GPS yang ada. Percuma. Riru terus. Dan semakin banyak riru, semakin lama hidupmu akan diputer sama Tuhan. Karena tidak sesuai dengan tali sifatnya Tuhan. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat ke-19. Dan dengan firman Tuhan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat ke-14 ini adalah setelah Yesus bangkit. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi adalah tentang kebangkitan. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus. Jadi pada waktu dia sedang bercakap-cakap tentang kebangkitan Yesus, datanglah Yesus di hadapan mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tadi yang mereka ada 2 orang, jadi sekarang ada 3 orang. Dan Yesus ikut nimbrung di dalam pembicaraan itu. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat ke-19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa. Yang dia lagi ngomongin ini tentang Yesus dalam perjalanan, dan Yesus masuk ke dalam pembicaraan mereka, dan mereka bilang, engkaukah satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi? Loh, ini pelakonnya, ini dia, Yesus. Banyak orang Kristen hari-hari ini bisa ngomongin Yesus, bisa menjadi calon kebenaran, calonnya sorga, tapi tidak ada di dalam sorga dan kebenaran itu. Jangan cuma pintar ngomongin Yesus. Kleopas, dia bilang Yesus adalah orang asing. Kenapa? Karena dia tidak mengalami Yesus dalam hidupnya dia. Karena tali sifatnya nggak ada, kebenarannya tidak ada. Yang ada cuma satu, menjadikan kebenaran, menjadikan firman sebagai bahan pertimbangan kita. Bukan sebagai kebenaran, tapi apa? Menimbang-nimbang. Hati-hati, kalau banyak orang yang menjadikan firman sebagai bahan pertimbangan. Kedua, menjadikan firman bahan untuk membenarkan saya. Ayat-ayat dipakai untuk membenarkan diri saya. Pokoknya saya benar. Kenapa? Karena ada ayatnya. Karena ayat itu dicopot spesial khusus buat dirinya, karena dirinya punya kepentingan. Cross check, kepentingan saya apa? Karena ketika ada kepentingan, berarti tali sifat tidak ada dalam hidup kita. Coba kita lihat dulu ini. Filipi 2 ayat 21. Ini firman Tuhan. Sebab semuanya mencari apa? Kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Hati-hati. Banyak orang yang hari-hari ini datang ke rumah Tuhan, datang beribadah, atau mungkin ada di tempat ini, atau mungkin di tempat lain dalam suatu persekutuan, dalam suatu komunitasnya Tuhan, mencari kepentingan saya, bukan kepentingan Tuhan. Yuk, hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Tidak ada kepentingan apapun, kepentingannya cuma satu. Saya ingin worship untuk dia, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Yang main drum, musik, pengkhotbah, multimedia dan apapun juga, cross-check juga dalam hidup saya. Kepentingan sayanya harus dibuang semuanya. Sekarang sudah tidak ada, luar biasa jemaat BLCC. Filipi 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Tapi bukan keinginan kita. Antara keperluan dan keinginan ada sesuatu hal yang berbeda sekali. Didengar baik-baik ya. Lihat ya. Allahku akan memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan. Jadi gini,
Kalau sesuatu hal yang diperlukan dan yang dibutuhkan, yang menyediakan, saya mau bilang bahwa adalah Allah itu sendiri. Dan yang akan memenuhi itu adalah Allah itu sendiri. Ketika ada kebutuhan, Tuhan jamah seseorang. Tapi yang pasti tidak mungkin tiba-tiba duit turun dari langit. Kagak mungkin. Allahku akan memenuhi. Jadi apa? Dia janji dalam hidup saudara dan saya, segala keperluanmu, kebutuhanmu, bukan tentang keinginan. Kalau saya nggak punya itu, saya tidak hidup. Kalau saya nggak punya itu, pekerjaan Tuhan akan stop. Tuhan penuhi semuanya. Memenuhi seluruhnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berarti Tuhan itu tahu. Hari ini Dia tahu kapasitas dalam hidup kita. Pada waktu kita tidak mampu dan kita membutuhkan itu, Dia bisa menggunakan banyak orang untuk bisa memberkati kita. Untuk makan, untuk minum, tidak perlu khawatir. Kebutuhan apapun yang kau butuhkan, Tuhan penuhi semuanya sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau keinginan kita tidak pernah. Kalau semua apapun juga kita harus beli, wah tidak bisa. Apa yang ada hari ini, gunakan itu semua. Pada waktu Musa mau membelah laut, Tuhan bilang, Musa, di tangan kamu ada apa? Musa bilang, tongkat, pakai itu. Tuhan tidak bilang, tongkatnya lebih gede dong, pakai pedang dong. Enggak. Tuhan bilang, ada apa di tangan kamu? Tongkat, gunakan tongkat itu. Jadi apa? Tuhan ini mau agar kita bergerak sesuai dengan kemampuan kita. Yuk, hari ini kita mau proses dalam hidup kita. Jangan kita banyak keinginan, tapi hari ini Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Tidak mungkin Tuhan tidak pernah sediakan. Kenapa? Karena Dia Allah yang mengasihi. Dia akan meneguhkan kita. Yang terpenting adalah satu hal, saudara dan saya tidak boleh menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Harus ada tali sifat di dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, Yosua 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berbicara tentang apa? Tali sifat. Tentang tali kebenaran. Firman Tuhan bilang, jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Berarti apa? Jalannya harus lurus, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi supaya engkau hoki nih, supaya engkau beruntung nih. Beruntungnya ini bukan berbicara soal undian, tapi beruntung di dalam kehidupan kita. Yang lebih hebat lagi, firman Tuhan bilang, hidupmu harus sesuai dengan tali sifatnya Tuhan, harus sesuai dengan tali kebenarannya Tuhan, harus lurus di hadapan Tuhan. Tidak boleh melenceng ke kanan maupun melenceng ke kiri. Hidupmu dijamin sama Tuhan untuk apa? Beruntung. Yuk, hari ini siapa yang mau beruntung? Hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam apapun yang kau butuhkan, Tuhan hadirkan, Tuhan sediakan semuanya. Kenapa? Karena Dia Allah yang menyediakan semuanya yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam. Berbicara tentang apa? Firman. Tentang apa? Tali sifat. Ini dia. Hidup lurus, jangan ke kiri, jangan ke kanan, tapi harus ada beratnya. Beratnya ini apa? Beratnya ini adalah firman. Berapa hari ini saudara dan saya hidup dalam firman pujian doa? Pak, kok 2022, 2021, 2020, 2019 sampai sekarang tetap sama, Pak, tetap sama. Sampai Tuhan datang tetap sama. Tetap kalau saya diundang di kota, di sorga pun tetap sama lagi. Firman pujian doa. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi. Itu udah kompresan, zip kompres itu. Firman udah dikompres tuh cuma ada 3. Hidup dalam firman, pujian, dan juga doa. Supaya engkau berindah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau ada firman, pujian, doa, engkau ada tali sifatnya Tuhan dalam kehidupanmu. Dan kau ditemui berat,
Karena tali sifatmu lurus tegak. Firman Tuhan bilang, berhasil dan beruntung. Berarti apa yang kau kerjakan hari ini berhasil dan ada selalu keberuntungan dalam hidupmu. Pada waktu kau membutuhkan, ada yang menyediakan. Ini adalah keberuntungan, bukan dari undian. Keberhasilan adalah segala sesuatu yang engkau capai. Kalau keberuntungan adalah pada waktu apa yang kau butuhkan, Tuhan sediakan. Itulah keberuntungan dalam hidup kita. Amin. Seperti yang saya sudah katakan, bahwa ketika kita membutuhkan dan kita perlu mixer, saya, gereja Tuhan, mendapatkan suatu keberuntungan bisa membeli itu tanpa harus menyicil atau apapun juga. Kenapa? Karena Tuhan tahu dasarnya dibutuhkan semuanya. Dan Tuhan bisa gerakkan siapapun juga. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi semua keperluan sesuai dengan kekayaan dan kehormatan dan kemuliaan bagi nama Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.